sharing bercici cuit di Twitter. Nah, bisa ditulis di Twitternya Kenduri Cinta dengan hashtag KC Juni. Oke, kita mulai dengan tema kita malam ini, yaitu dari sana sini kemari. Ini ada dari teman-teman Kenduri Cinta sendiri, ada Mas Hadi, ada Mas Rusdi, ada Parman. Kebetulan yang nulis di mukadimahnya ada Parman, ada Mas Ian. Jadi teman-teman sebelum Kenduri Cinta biasanya sudah membuat prolog atau mukadimah yang kira-kira akan dibahas di Kenduri Cinta. Walaupun kita tahu bersama bahwa prolog itu hanya sebagai hanya mayungi lah ya, karena nggak mungkin kita terbatas tema itu untuk pembahasan di Kenduri Cinta. Kita bisa sangat luas membahasnya, bisa siapa aja yang ngomong, bisa apa aja yang dibahas. Nah, mungkin ini awal-awal ini akan kita bahas sedikit apa yang dimaksud dengan tema tersebut. Silakan Mas Adi ya. Oh, Mas Rusdi dulu, silakan Mas Rusdi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang di belakang, kalau dimungkinkan ini soal jam 10 nanti akan ada Leto. Diharap maju dulu lah, maju supaya enak. Kita nanti yang belakang itu kan tinggal ngisi tempat-tempat yang masih kosong, jadi mereka nggak ngelangkahin sampean. Juni 2011 merupakan momen penting bagi kita. Karena apa? Dengan perjalanan KC yang ke-11 tahun, kemarin itu tanggal 9 Juni KC tepat menginjak yang ke-11 di dalam perhelatan ataupun di dalam kita berkomunikasi, kita bermaia satu dengan yang lainnya. Tanggal 9 kemarin kita tepat yang ke-11 tahun. Kita mudah-mudahan masih bisa berkumpul terus dan terus sampai teman-teman ini mempunyai generasi-generasi yang baru, mempunyai anak-anak ataupun teman-teman yang mau meneruskan langkah perjuangan daripada Kenduri Cinta ini. Oleh karena itu teman-teman, di dalam ke-11 tahun ini, alangkah indahnya kita membuka wawasan dan cakrawala ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga kita yang ngurus KC ini kuat, yang ngurus KC ini diberi keringanan rezeki, diberi keringanan jodoh. Yang belum menikah supaya menikah, yang sudah menikah insya Allah. Jadi kita membaca umul kitab suratul Fatihah untuk kita, diri kita, dari kita untuk kita. Al-Hadiniyah wa kulun niyatin sholah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uluhum bisyafati salahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih teman-teman semuanya, supaya Anda juga menjadi makmum dan menjadi pemimpin-pemimpin di dalam rumah tangga Anda yang di dalam kebarokahannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mas Adi untuk prolog KC bulan ini, monggo. Karena itu dari Mas Adi, Mas Parman, dan Mas Ian. Gimana bahasa Jawanya, bahasa Tegalnya? Ntar ya. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesekian kalinya
atau kalau mau dihitung tahun seperti kata Mas Rusdi tadi, alhamdulillah kita sudah 11 tahun di sini. Insya Allah Allah masih memberi kesempatan untuk kita berlangsung acara ini sampai nanti Allah mengendaki sampai kapan kita belum tahu. Untuk malam hari ini memang tema di bulan ini judulnya adalah dari sana sini kemari. Banyak yang bertanya apa sebetulnya maksudnya ini maksudnya ditulis seperti ini apa, cita-citanya nggak jelas, sampai yang nulis judul pun juga bingung. Dari sana sini kemari itu sebetulnya ajakan, perintah atau petunjuk atau apa gitu. Makanya sebetulnya kalau dari kata-kata itu mungkin bisa dilihat bahwa coba Anda perhatikan dari kata yang tertulis di situ, mungkin apa yang kebayang dengan Anda. Kalau sana, sini, kemari itu artinya apa? Itu maksudnya berarti adalah itu menunjukkan tempat atau lokasi. Artinya ada di sana, di sini, dan kemari-kemari itu berarti kemungkinan di suatu tempat tertentu. Tidak mesti KC. Memang sekarang yang mengadakan KC, tapi kemari itu sebetulnya konotasinya bukan mesti KC. Lalu supaya kita mengetahui, jadi singkatnya bagaimana cara kita mengetahui suatu tempat itu di sana, di sini atau di mana, itu apa yang harus ditahu? Kalau secara gampangnya berarti kalau kita supaya tahu tempat itu adalah harus ada arah. Yang namanya arah berarti kalau kita pengen tahu arah juga, arah itu apakah kita bisa tahu langsung begitu saja? Misalnya kita mau ke Pasar Senen atau kemana, itu arahnya kemana? Nah, arah itu berarti sebelum kita menemukan arah pasti kita mencari apa itu, Pak? Petunjuk. Nah, jadi intinya sebetulnya bahwa ide yang kita keluarkan adalah untuk petunjuk itu sendiri, bahwa dengan adanya kenduri cinta itu seperti yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa di dalam majelis ini insya Allah kita dalam majelis ilmu, dan kita di sini insya Allah bisa belajar untuk lebih mengenal lagi bagaimana petunjuk itu, dan di mana petunjuk itu ada, dan bagaimana mendapatkannya, sehingga kita bisa lebih terarah lagi apa yang selama ini yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan, sehingga insya Allah yang namanya petunjuk itu sesuai dengan harapan atau yang ditunjukkan oleh Allah. Atau secara gampangnya lagi, kalau Anda selama ini sudah tahu yang namanya sebetulnya kata dari sini sana kemari itu, kalau saya menyederhanakannya dari kalimat Allah itu adalah innalillahi wa innalillahi rojiun. Jadi singkatnya begitu aja. Untuk cerita perkembangan selanjutnya adalah Mas Parman untuk kembangannya. Silakan Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema KC pada bulan Juni ini menurut saya menarik, karena menarik apa? Menarik dan mendorong, boleh. Dari sana sini kemari, kalau di tempat saya di Brebes sana itu singkanakene mrene. Jadi singkanakene mrene itu ada yang kemarin di Rebon itu singkanakene kere ya gitu. Jadi dari sana sini kemari itu banyak arti, banyak makna dari yang tersurat dan tersirat. Jadi apa yang telah tertulis di Facebook mungkin yang kita tahu itu saya yang menulis dengan Mas Ian, tapi tidak semuanya ya. Dan tulisan saya itu ya cuman tulisan ngawur, teman-teman. Jadi jangan dianggap serius, karena
hidup itu yang paling serius cuman satu, yaitu serius miskin, itu saja. Seperti yang Mas Adi katakan bahwa dari sana sini kemari itu bisa berarti memberitahu, dapat juga itu penegasan dan lain sebagainya. Masing-masing orang bisa mengartikannya sendiri-sendiri. Misalnya dalam satu peristiwa ada kecelakaan seumpamanya. Di perempatan jalan itu ada kecelakaan. Terus misalkan anak kecil ketabrak sepeda motor. Dua-duanya pingsan. Nah, dari perempatan jalan itu orang-orang mengerumuni mereka yang terkena kecelakaan itu. Jadi kan dari sana sini kemari. Nah, yang mengatakan dari sana sini kemari itu kan orang yang melihat tanpa bergerak, atau orang yang hanya memberitahu kepada orang lain. Jadi kenapa ada kecelakaan? Terus di mana? Oh, siapa yang kecelakaan? Macam-macam interpretasi dari orang-orang yang melihat kecelakaan tersebut. Ada yang dengan ikhlas menolong atau membantu, ada yang cari tahu, siapa tahu yang terkena musibah tersebut, saudaranya, keluarganya, temannya, atau yang lainnya, atau yang dia kenal. Ada yang cuman sekedar naik motor terus lewat, ada kecelakaan, jadi lewat aja. Ada juga ini kejadian pernah saya alami di depan mata saya sendiri. Jadi begitu kecelakaan terjadi, ada orang yang cari mau itu dalam artian mumpung orangnya pingsan, kita kita bantu tapi dompetnya kita sikat gitu. Itu pengalaman hidup saya itu. Jadi alhamdulillah lah, berkah. Tapi kalau kita kaji lebih jauh lagi dari sana sini kemari itu, setiap umat manusia yang beragama itu akan mengalami hal tersebut. Misalnya orang Islam tempat ibadahnya masjid, orang Kristen di gereja dan lain sebagainya. Itu ada ritual yang kalau orang Islam setiap Jumat itu ada mingguan, sholat Jumat. Itu kan yang datang dari sana sini kemari. Jadi takmir masjid yang ngomong. Jadi ini jamaahnya dari mana saja? Oh, dari sana sini kemari gitu. Begitu juga di gereja dan lain sebagainya. Dan itu terjadi di mana saja. Begitu juga misalkan acara ini, komunitas Kenduri Cinta sekarang yang kita hadiri ini, juga yang datang itu dari sana sini kemari. Dan kalau kita tarik lagi ke yang lebih jauh, seperti yang kita tempati sekarang ini, yaitu Jakarta, itu pasti kalau misalkan Bang Matar yang ngomong, yang orang Betawi itu pasti mengatakan orang Jakarta itu dari mana saja, apakah orang Betawi doang? Oh, kagak. Oh, yang nempetin di sini dari sana sini pada kemari, pasti begitu. Dan kalau lebih luas lagi, yaitu bahwa di DKI, daerah khusus ibu kota, bahwa di sini tuh tempatnya daerah khusus ibu kota, yang ibu kota itu paling istimewa. Jadi Jogja dan Aceh juga kalah. Karena kalau kita lihat buku sejarah zaman kita sekolah, itu hanya Jakarta yang mempunyai kata pusat. Jawa itu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi Jakarta itu nggak ada tengahnya, adanya pusat. Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Jadi kata pusat itu hanya digunakan hanya untuk Jakarta. Coba kita dari provinsi dari timur ke barat, nggak ada kata yang Sumatera Pusat, nggak ada. Kalimantan Pusat nggak ada. Jawa sendiri nggak ada, adanya Jawa Tengah. Tapi wis angel lah pokoknya. Kalau ke
arah negara, tentu saja itu juga akan dikatakan oleh semua orang bahwa perebutan kekuasaan itu karena adanya di Jakarta. Yang datang itu yang menempati kursi DPR, MPR atau presiden itu kan ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada orang Jakartanya. Jadi ya dari sana sini kemari itu untuk berebut kekuasaan. Intinya di situ. Tapi ya terserah itu hanya dalam pikiran saya. Tapi yang jelas kalau kita lebih ke arah keagamaan, dari sana sini kemari itu lebih ke arah hati. Jadi gerak tangan, gerak kaki, gerak pikiran itu akan berpusat di hati. Seperti dalam surat Yasin yang saya lupa ayatnya, itu kan nanti suatu saat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban dari segala perlakuan kita di dunia itu. Al-yawma nahtimu ala, iya gitu. Ya ayatnya yang gitu. Al-yawma nahtimu ala. Terus yang terakhir bahwa manusia itu kan dari tidak ada menjadi ada, terus kembali tidak ada. Tidak ada itu ada dua. Yang pertama tidak ada sebelum emang belum ada, tapi yang kedua tidak ada setelah kita ada. Tapi sama-sama kalimatnya tidak ada. Jadi ini susah lah filsafat Brebes wis angel. Dari tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada. Tidak ada yang pertama itu emang belum ada benar-benar. Namun tidak ada yang kedua yaitu setelah kita ada. Nah, dari sana sini kemari itu berujung kepada satu tempat yang berukuran tidak lebih dari 3 meter kali 3 meter, yaitu namanya kuburan. Nah, jadi ya kurang dari 3 meter kali 3 meter maksud saya. Jadi dari sana sini kemari itu akan berujung pada satu tempat yaitu kuburan. Jadi di kuburan itulah ketidakadaan kita kedua. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku takdirkan oleh Tuhanku bagai orang Jawa, dan aku dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Suwarni, di mana aku dan orang tuaku hidup dalam lingkungan adat, di mana masa kecil aku bermandikan cahaya kehidupan. Keluguan desaku yang berlandaskan asas kegotong royongan. Seusia 6 tahun aku disunatkan tanpa perayaan yang besar. Hanya ada selamatan, di mana aku dan orang tuaku tak mengenal disko partai, di mana aku dan orang tuaku hanya mengenal kenduri, tayupan dan ketoprak akan menjadi tradisi yang tak mungkin basi. Seusia 20 aku dikawinkan dengan seorang perawan lugu yang berpantat gempal. Nurgasana nama istriku, seorang yang tawakal,
walaupun kita dua hidup bermodalkan akal, sembahyang dan bekerja kan menjadi bekal, semoga akan kekal. Marilah kawan, kalau engkau sudi, bantulah di desa kami dengan ide-ide yang bersih. Tapi jangan kau kaburkan keaslian desa kami, tapi jangan kau kaburkan tradisi desa kami. Bekerjalah kawan, Tuhan merestui. Selamat kami ucapkan. Terima kasih. Gusti Allah, kebesaran namamu selalu diagungkan. Syukur atas rizki adalah anugerah, tetapi itu semua takkan berarti apa-apa jika membiarkan batu tersusun rapih di dasar kalbu. Oh cakrawalaku, adakah damai jika hati diasah oleh dendam? Jika tanpa pengetahuan kemanakah langkah kan terayun? Adakah keadilan jika ketimpangan hidup jelas kelihatan? Jika pelaku kebijakan tanpa kearifan dan kejujuran, kemanakah norma agama? Jika kebaikan kajian masalah moral diabaikan, jika kesalahan dalam keseharian hidup dijadikan kewajaran, jika kerjaan tanpa arti soal asusila ditonton tanpa batasan, kemanakah sumpah jika pemuda-pemudi kehilangan jati diri sebagai insan, lalu tanggung jawab menjelma jadi keluhan? Gusti Allah yang maha pemurah, sesak jiwaku di pinggir trotoar melihat beratus kanak-kanak di jalan tanpa pendidikan, tanpa pengetahuan, tanpa persinggahan. Pandangannya kapur, abu-abu kelabu tanpa masa depan. Di satu tempat ada yang berpesta, berlimpah ruah dengan hidangan, masakan aneka rasa dan rupa. Tetapi sementara di muka TV aku melihat seorang ibu mencuri susu untuk anaknya. Gusti Allah yang maha pencipta, mataharimu bersinar dengan eloknya, bukit dan gunung gagah menjulang. Daun-daun dan rumputan indah melambai berkilauan permata embun. Wajah bunga beraneka rupa dan warna membuka kelopaknya ke angkasa. Tetapi yang aku lihat di dalam kehidupan adalah ironis, jadi tetangga di kenyataan. Gusti Allah yang maha penolong, lindungilah mereka yang dicibir oleh sombong dan angkuhnya zaman, yang terpukul oleh sifat kediktatoran, yang tersesat di persimpangan. Gusti Allah yang maha mendengar, yang memiliki nama-nama baik, tiada Tuhan selain Engkau. Inilah kesaksian doaku di pinggir trotoar. Tak ada lagi yang tersisa bagiku kecuali doa. Kabulkanlah. Amin. Ini kita baru kali ini, saya baru kali ini bersama Mbak Yuli. Grupnya jenenge apa iki, Mbak? Dua stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nyanyikan lagu
tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antar umat beragama, mari ciptakan perdamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman Bhinneka Tunggal Ika, tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan. Surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta perdamaian, Kristen penuh kasih sayang, Hindu Buddha tak suka bertengkar. Bicara lintas agama, hukum serta moral bangsa hanya ada di kenduri cinta. Lestarikan budaya, lestarikan budaya. Jelas budaya bangsa. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman Bhinneka Tunggal Ika, tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan. Surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta perdamaian, Kristen penuh kasih sayang, Hindu Buddha tak suka bertengkar. Bicara lintas agama, hukum serta moral bangsa hanya ada di kenduri cinta. Lestarikan budaya, lestarikan budaya. Jelas budaya bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf saya agak sedikit flu. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini temanya apa sih? Dari sana sini kemari. Tadi udah dibahas ya? Udah dibahas dikit. Ya udah biasa kita biasa keluar dari tema. Saya minta Boim coba. Ayo. Biar ada teman juga. Perjuangan. Orang Fatahila ini, Mas. Jadi tadi Bang Matar bikin apa? Menyampaikan DKI ulang tahun 22 Juni. Nah, ini DKI Perjuangan ini. DKI Perjuangan. Sini. Jadi kita bahas yang penting ini, yang penting yang nyambung itu ada logical frame-nya. Mau temanya kemana saja larinya, saya minta Anda tidak merasa bingung. Saya minta Anda untuk bisa berinteraksi gitu ya. Yang penting secara logika kita nyambung. Kadang-kadang juga di luar logika juga nggak apa-apa. Teman-teman sekalian,
Saya tadi baca ada selebaran yang dibawa oleh teman-teman aktivis, ada 9 kategori maling. Coba, mana tadi itu Mas? Enggak, selebaran yang Dani, mana itu? Jumper, coba lihat. Stiker tadi mana, coba lihat 9 kategori maling, coba lihat. Kemana itu? Coba lihat. Lihat. Ah, ini dia nih. Jadi 9 maling APBN. Luar biasa. Maling wisata atlet. Wisma Atlet. Kasus IT KPU. Maling batubara PLN. Maling stimulus APBN. Maling batubara, maling Wisma Atlet, maling sama. Jadi ada 9 orang nih. 9 coba. Masih banyak sebenarnya, baru 9. Saya nggak tahu angka 9 ini kenapa. Nggak tahu ya. Jadi banyak maling. Jadi di Indonesia maling tidak maling toh sama saja gitu ya. Mau dia dibilang maling gitu, mau dibilang tidak maling ya sama aja gitu ya. Tetap maling Mas, tetap maling. Mau dibilang maling, mau tidak maling ya tetap maling gitu. Jadi gini, saya saya juga bingung harus memulai dari mana, karena tema kita sudah sangat banyak, pembahasan juga sudah sangat banyak. Tapi hari ini saya berikan kesempatan teman-teman untuk bebas mengungkapkan apa saja, dan juga untuk teman-teman sekalian untuk bebas juga mengungkapkan apa saja. Mudah-mudahan nanti ketemu formula apapun bentuknya gitu ya, kira-kira itu bisa kita jadikan acuan, juga bisa kita tidak jadikan acuan. Paling tidak hari ini kita bergembira, hari ini kita bisa berekspresi, mencurahkan apa saja yang menjadi ganjalan Anda semua gitu ya. Saya mulai dari Mas Abrang. Anda paling tidak adalah, kira-kira gini Mas, Anda paling tidak adalah salah satu generasi yang generasi apa ya? Generasi yang saya tidak. Generasi apa? Generasi lama, generasi mandiri. Generasi baru yang berpikiran tua. Generasi baru yang berpikiran tua. Entah gini. Saya tidak mengatakan bahwa apakah ada sebuah proses yang distortif pada diri Sabrang atau teman-teman yang lain untuk memahami sebuah proses perjalanan kehidupan yang selama ini di dalam sebuah komunitas yang besar yang namanya NKRI gitu ya. Nanti Mas Abrang bisa menyampaikan ke Anda. Kemudian yang kedua, menurut Anda sekarang lagi rame dibicarakan tentang juga Pancasila. Pancasila menjadi salah satu way of life yang sekarang sudah dilupakan kurang lebih selama masa reformasi. Itu sudah ditinggalkan dan sekarang kita coba dibangun lagi. Yang ketiga, saya ingin juga Anda mengupas lebih jauh bahwa kepemimpinan muda untuk siap menggantikan yang di atas dalam konteks apapun, dari yang paling kecil sampai yang paling besar gitu ya kira-kira. Karena gini, Syahrir itu umur 31 tahun udah jadi Perdana Menteri kalau nggak salah ya. Hatta umur 37 tahunan dia sudah jadi Wakil Presiden. Soekarno 40-an lah. Panembahan Senopati 18 tahun. Lagi 18 tahun dia jadi coba. Nah, apakah ada proses kepercayaan yang dibangun sehingga anak-anak muda ini diberikan kesempatan yang lebih besar? Atau saya tidak bisa katakan bahwa proses yang ada sekarang ini proses keberlanjutan yang sebelumnya, sehingga kita dapat katakan bahwa itu proses kesalahan yang berkelanjutan, gitu kira-kira ya. Ini kan perlu sebuah rekonstruksi baru. Nah, nanti Mas Abraham akan menyampaikan kepada Anda semua. Dan juga yang kedua, ada sebuah upaya untuk mentransformasi budaya. Saya tidak katakan sebuah budaya itu adalah baik atau buruk, tapi paling tidak dia menjadi sebuah keluaran atau output dari moral etika yang terbentuk pada setiap individu manusia, gitu ya. Karena dia dari moral etiknya kemudian coba diaplikatif dalam bentuk komunitas sosial dan akhirnya menjadi sebuah budaya.
Nah, apakah ini sebuah keberlanjutan budaya yang benar atau salah? Nanti Mas Abrang bisa mengkomparasi kepada Anda semua. Kemudian yang terakhir juga ingin saya katakan bahwa kepada Anda semua, banyak sebenarnya Mas, banyak banget sebenarnya. Supaya Anda juga lebih banyak bisa bicara sama teman-teman. Nah, dan juga mencoba saya gini, ada satu juga saya dapat, ada di tempat saya itu anak autis ya, tapi dia sampai ke perguruan tinggi. Dia mengatakan begini, sederhana, Pak, berbanding lurus sama dengan berbanding terbalik. Berbanding lurus sama dengan berbanding terbalik. Itu di luar logical frame saya gitu. Terus saya katakan, kenapa alasan Anda katakan logika Anda katakan bahwa berbanding lurus sama dengan berbanding terbalik? Karena saya kalau baca Al-Quran, di depan saya ada cermin, saya ginikan Al-Qurannya, saya bisa baca. Sangat sederhana dia. Nah, dia minta kepada yang bersangkutan untuk mencoba membahasakan matematik. Dibuatlah program linear ya, nggak ketemu dia, dibuat utak-atik nggak ketemu, karena dia coba mengucapkan tesisnya adalah berbanding lurus sama dengan berbanding terbalik. Nah, ada varian lain yaitu cermin, itu dia nggak bahas gitu ya. Tapi akhirnya keluar sebuah kesimpulan bahwa berbanding lurus sama dengan berbanding terbalik jika ada koefisien penentu, jika terdapat koefisien penentu pada rumusan itu gitu, kira-kira begitu. Nah, banyak hal-hal yang kita temukan yang semua di logical frame-nya yang terjadi saat itu. Kemudian yang terakhir saya ingin katakan kepada Anda bahwa segala sesuatu yang dikaryakan oleh manusia itu masih sifatnya relativitas. Dia relatif. Maka wajib kita untuk mempertanyakannya. Karena pada batas ruang waktu tertentu pasti dia akan terbentur dengan data dan informasi dan fenomena tertentu, dia akan bergeser kemampuan manusia itu. Tetapi yang menjadi absolutely adalah firman-Nya Tuhan, itu absolut. Tapi kita mencoba untuk selalu mengkaji dan bertanya tentang hal itu boleh. Tetapi yang paling penting adalah jangan Anda kemudian idiomatik, semantik, rumusan, apapun yang dikeluarkan oleh manusia itu menjadi kebenaran absolut. Itu Anda wajib mempertanyakannya. Keberanian untuk mempertanyakan itu adalah tergantung pada keberanian Anda untuk menelaah, untuk memahami, kemudian mengungkapkannya. Itu yang paling penting. Nah, sekarang Mas Abrang, coba sampaikan kepada teman-teman kita semua bahwa bagaimana kondisi generasi kita untuk menggantikan posisi, bukan posisi kepemimpinan, tapi menggantikan sebuah posisi di mana sebuah generasi ini